Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala fi kitabihil karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu senantiasa kita sadari bahwa alam semesta ini ciptaan Allah. Dalam kekuasaan Allah, dalam pengaturan Allah, Dialah yang menciptakan bumi, menciptakan langit, menciptakan semuanya, menciptakan benda-benda yang kecil, menciptakan benda-benda yang besar dengan cara yang sama. Kun, jadilah, maka jadi. Allah menciptakan semut yang kecil, menciptakan gajah yang besar, menciptakan langit, menciptakan bumi, semua dengan cara yang sama. Kun, jadilah, maka jadi. Allah menciptakan macam-macam tumbuh-tumbuhan. Ada yang manis, ada yang pahit, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang bundar, ada yang lonjong, ada yang panjang, ada yang untuk makanan pokok, ada yang untuk sayur, ada yang untuk jamu, macam-macam. Bahannya sama, yaitu dari tanah. Dari tanah keluarlah tumbuh-tumbuhan yang macam-macam. Yang manis dari tanah, yang pahit dari tanah, yang masam dari tanah, yang hidup dari tanah, yang untuk jamu dari tanah, yang untuk racun dari tanah. Bagaimana kudrat Allah? Tanah, matahari, bulan, bahannya sama. Bahannya sama. Apa bahannya? Bahannya tidak ada kepada ada.
Bahannya asalnya tidak ada, Allah adakan. Namanya tidak ada itu bukan bahan, ya, pokoknya tidak ada, jadi ada. Allah yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Menurut kehendaknya. Allah menghendaki lonjong jadi lonjong, Allah menghendaki hijau jadi hijau. Allah menghendaki panjang jadi panjang, Allah menghendaki panas jadi panas. Ini semua orang beriman melihat perkara ini siang dan malam. Maka subhanahu wa ta'ala kita harus menyadari betul perkara ini. Dan untuk supaya kita bisa menyadari senantiasa kita bicarakan, kita fikirkan, kita tanamkan dalam hati kita, kita ucapkan dengan lisan kita, kita dengarkan dengan telinga kita, kita fahami dengan otak kita tanamkan dalam hati kita bahwa yang berkuasa pada hakikatnya hanyalah Allah. Bukan manusia yang berkuasa, yang menciptakan manusialah yang berkuasa. Panas bukanlah dari matahari. Panas adalah dari yang menciptakan matahari, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manis bukanlah dari gula, bukan pula dari tebu, bukan daripada tanah. Manis daripada Allah yang menciptakan tanah, yang menciptakan tebu. Yang kelihatannya dari makhluk, hakikatnya dari Allah. Karena semua makhluk adalah makhluk Allah. Maka hajat kita yang sebenarnya itu hanyalah kepada Allah. Allahus Samad. Allah lah tempat hajat kita. Kita ini pergi ke sawah, kelihatannya kita berhajat kepada sawah. Pada hakikatnya kita berhajat kepada yang menciptakan sawah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelihatannya kita ini berhajat kepada makanan, sebetulnya tidak, berhajat dengan yang menciptakan makanan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berhajat kepada kasih sayang ayah dan ibu, sebetulnya tidak, berhajat kepada yang menciptakan kasih sayang dalam hati ayah, dalam hati ibu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini merasa berhajat kepada udara, sebetulnya tidak, berhajat kepada yang menciptakan udara, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini berhajat kepada teman, hakikatnya tidak, berhajat kepada yang menciptakan teman, Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhajat kepada matahari, sebetulnya tidak, berhajat dengan yang menciptakan matahari, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu semuanya itu. Tapi karena tidak dibicarakan, tidak didengarkan, tidak difikirkan, akhirnya perasaan kita itu hajatnya kepada makhluk. Perasaan kita ini hajat kita kepada makhluk. Padahal hajat kita ini kepada Allah yang menciptakan makhluk itu. Makhluk itu apa ada kalau nggak diciptakan Allah? Siapakah yang membuat seorang ibu sayang pada anaknya? Seorang istri sayang kepada suaminya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang menciptakan istri kita, yang menciptakan hatinya, yang menciptakan segalanya. Hajat kita ini kepada Allah. Maka jangan gara-gara istri lupa kepada Allah.
Nanti kalau oleh Allah hatinya istri kamu dibalik sehingga marah pada kamu, wah silakan nanti kita semuanya. Jangan gara-gara anak lupa kepada Allah. Nanti kalau Allah bikin anak kamu memusingkan kepala kamu bagaimana? Celaka kita semuanya. Jangan gara-gara sawah lupa kepada Allah. Nanti kalau Allah datangkan wereng sehingga pertanian kita rusak bagaimana? Kalau Allah tidak datangkan hujan sehingga kekeringan bagaimana? Tidak kok Pak. Oh, tunggu saatnya kamu. Allah itu kalau mau mencelakakan seseorang itu Allah punya miliar-miliar jalan. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau menyelamatkan seseorang, Allah punya banyak jalan juga. Maka orang kok sudah tidak baik hubungannya kepada Allah, pasti nanti akan datang keburukan-keburukan yang dia tidak mengira. Begitu juga kalau orang itu dekat kepada Allah, tunduk kepada Allah, sebentar lagi akan datang kebaikan-kebaikan yang tidak dikira-kira. Gitu semuanya kan. Maka orang itu di mana saja itu yang difikirkan ini, yang penting bagaimana saya itu ditolong oleh Allah. Kalau saya punya harta beres, oh jangan begitu. Banyak orang punya harta, bahkan dia celaka sebab hartanya. Gara-gara punya mobil, maka masuk jurang. Ternyata mobil itu tidak bisa mendatangkan manfaat. Yang bisa mendatangkan manfaat adalah Allah. Saya itu bukan perlu mobil, perlu pertolongan Allah di dalam mobil. Kalau enggak nanti masuk jurang. Saya itu perlu pertolongan Allah dalam harta, bukan perlu harta sebetulnya. Banyak orang susah karena hartanya. Benda di dunia ini semuanya apa saja itu semuanya kan, apa saja. Itu kadang-kadang akhirnya baik, kadang-kadang akhirnya buruk. Bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Apa saja. Harta bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Anak bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Partai bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Jabatan bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Ada orang yang celaka sebab jabatannya. Bisa jadi pejabat, tahu-tahu malah masuk penjara. Ya. Coba semuanya Allah Ta'ala, apa saja itu begitu. Sampai perkara yang kelihatannya mesti baik, kesehatan, belum tentu. Kadang-kadang orang itu gara-gara sehat, badannya sehat, keker, maka naik sepeda motor, 100 km per jam, langsung masuk selokan. Nah, coba kalau dia mengkis-mengkis sakit itu kan, dalun-dalun. Nah, ini naiknya sepeda motor pelan-pelan. Jadi kadang-kadang sakit itu malah manfaat, sehat itu malah bahaya. Kadang-kadang juga tidak. Nah, pokoknya apa saja benda di dunia itu kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Ya disinilah orang beriman tuh tidak mengandalkan benda-benda, tapi mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang berpikir kalau saya punya harta, punya mobil, rumah mewah, keluarga saya ini akan jadi bahagia. Maka dia sibuk mencari uang. Sehingga ayahnya punya mobil sendiri, istrinya punya mobil, anaknya semua punya sepeda motor Ninja. Ya. Pokoknya semua itu komplit semua,
rumahnya besar, fasilitas komplit semua. Setiap kamar ada AC-nya, kamar mandinya ada air panas, ada air dingin, gitu. Full televisi, gitu. Pokoknya sudah komplit semua. Tapi setelah komplit semua itu apa yang terjadi? Ayahnya ngeluyur sendiri, ibunya ngeluyur sendiri, anaknya berantem semua. Bukan selesai, malah jadi masalah besar. Ini gara-gara tidak ditolong oleh Allah. Jadi jangan punya keyakinan seperti itu. Saya ini kalau punya harta banyak sudah enak, sudah mesti bahagia. Oh, belum tentu. Belum tentu. Kalau Allah membahagiakan kamu, mesti bahagia. Kalau tidak, walaupun punya harta benda bagaimanapun banyak, kamu tidak akan bahagia. Dulu di negara Inggris ada orang namanya Jackie Onassis. Nah, orangnya cantik, kaya raya, di mana-mana punya rumah, punya pesawat terbang sendiri, kapal sendiri, bahkan punya pulau sendiri. Pulau itu dibeli. Wes pokoknya kayanya itu sudah enggak karu-karuan kayanya. Tapi dia tidak pernah bahagia. Kawin baru berapa hari cerai, kawin cerai, lama-lama ngendat bunuh diri. Nah, ini sekarang pelajaran buat orang-orang kaya. Pelajaran buat orang kaya itu tidak mesti mendatangkan kebahagiaan. Bukan mesti. Jadi semuanya Allah SWT. Jangan kita mengandalkan apa saja benda di dunia ini. Jangan ada pikiran kalau saya dapat ini mesti begini. Belum tentu, jangan bilang begitu. Yang pasti itu satu saja. Kalau saya ditolong oleh Allah, beres. Nah, itu yang benar. Walaupun sendiri tidak punya apa-apa, kayak Nabi Musa waktu masih bayi, nggak punya apa-apa, bayi punya apa? Tapi Allah SWT menjaga ini bayi, maka walaupun Fir'aun dengan seluruh pasukannya ingin membunuhnya, nggak bisa. Karena Allah apa? Menjaga bayi ini. Allah telah ambil satu keputusan. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna 'ala 'aini. Allah telah memberikan keputusan siapa saja yang melihat bayi namanya Musa ini mesti senang. Nah, maka Nabi Musa itu masih kecil, masukkan ke kotak oleh ibunya, dibuang ke sungai. Akhirnya ditemukan oleh keluarga Raja Fir'aun yang mencari-cari itu. Tapi begitu istrinya Fir'aun melihat bayi ini, langsung senang. Qurratu ainin li walak. Masya Allah, senang ini bayi ini. Ganteng sekali, bagus sekali. Kita ambil anak. Fir'aun melihat, senang juga. Masya Allah. Sampai iblis itu pernah ditanya oleh seorang nabi, "Iblis, kamu itu pernah senang sama orang?" Enggak ada, saya paling benci dengan anak cucu Adam. Benci saya melihat. Kecuali satu tok, Nabi Musa. Lah kenapa? Ya, memang Allah putuskan begitu. Siapa melihat jadi senang, saya melihat ya ikut senang. Nah, sampai iblis pun ikut senang kan. Ini waktu masih bayi itu. Makanya akhirnya para kiai-kiai membaca ayat ini kalau di malam dibaca. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna 'ala aini 1000 kali. Nanti siapa saja melihat senang ngasih duit nanti. Iya semalaikan. Ini kesaktiannya kiai-kiai ini. Enggak usah kerja, duit datang terus.
Ini guyonan mulai kan. Tapi beneran juga boleh. Jadi jangan kita menganggap orang senang itu karena apa-apa, bukan. Karena Allah membuat dia senang. Walaupun Fir'aun yang marah, yang galak, yang beringas, Allah sudah putus. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Siapa melihat Nabi Musa langsung senang. Fir'aun melihat, wah ini kita ambil anak ini. Nah, nggak berkutik Fir'aun itu. Maka jangan takut kalau dipelototi orang, dimarahi orang, nggak usah takut. La ilaha illallah. Harapan kepada Allah. Jadi semulaikan Allah Subhanahu wa taala, hajat kita hanya kepada Allah. Kita ingat-ingat betul setiap saat ini. Termasuk kita dengar bayan ini, hajat kita bukan kepada yang bayan sebetulnya. Hajat kita kepada Allah. Kalau Allah kasih kefahaman ya kita jadi paham, jadi terkesan. Kalau Allah nggak kasih kefahaman, alah bayan ini nggak hafal saya. Akhirnya ngantuk. Habis bayan ditanya, apa bayan tadi? Ya biasa seperti malam Jumat yang lalu. Biasa apa? Biasa ngantuk. Oh, mata kamu ini mata apa ini? Mata kebu apa mata sapi ini? Jadi semulaikan Allah Ta'ala, maka Nabi ketika mendengarkan Al-Quran dikasih pelajaran oleh Allah. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuqdha ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma. Kalau kamu sedang mendengarkan Quran, jangan kamu tergesa-gesa menirukan mendengarkan Quran dari malaikat Jibril. Jangan kamu tergesa-gesa untuk menirukan, tapi doa. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahilah aku ilmu. Jadi Nabi itu diperintahkan oleh Allah ketika mendengarkan Quran itu doa, tawajuh pada Allah, mohon kepada Allah agar dikasih tambahan ilmu. Maka nanti kalau kita mendengarkan ngaji, mendengarkan taklim, caranya seperti itu, hati kita tawajuh pada Allah. Nanti kalimahnya sama, yang bayan sama, kefahamannya bisa berbeda. Karena kefahaman bukan dari yang bayan, kefahaman dari Allah. Maka para sahabat itu membaca ayat, satu ayat, dua ayat, kefahamannya tidak karu-karuan banyaknya. Mendengar satu hadis, dua hadis, kefahamannya tidak karu-karuan banyaknya. Karena hatinya tawajuh kepada Allah. Begitu juga orang-orang yang seperti itu. Para imam-imam, para ulama-ulama dulu semalekan. Al-Imam Asy-Syafi'i membaca Quran seperti kita membaca Quran juga. Tapi tahu-tahu jadi beribu-ribu jilid itu yang beliau sampaikan kepada umat ini. Kenapa ini? Ini barokahnya ilmu namanya. Kenapa barokah? Karena waktu mendengar ilmu itu hatinya kepada Allah. Jangan kepada orang, jangan pada makhluk. Hatinya kepada Allah, ini Allah kasih paham. Begitu juga ketika kita menyampaikan ilmu, ketika kita bayan, ketika dia dakwah, hati kita kepada Allah. Allah yang kasih paham manusia ini. Maka para sahabat itu hanya bisa bahasa Arab saja, tidak bisa bahasa Persia. Tapi masuk ke Persia, orang-orang Persia pada masuk Islam. Orang Persia itu bahasanya tidak bahasa Arab. Orang Mesir itu bahasanya bukan bahasa Arab. Para sahabat datang ke sana pada masuk Islam. Pernah ada satu kejadian itu aneh semula kan. Ini ada satu orang soleh, orang Arab, satu ulama, orang Arab
dari Turki sana. Dia ini bayan di Malaysia. Yang mendengar ini orang Melayu semua. Sedangkan yang bicara itu pakai bahasa Arab. Tapi orang-orang yang mendengar itu heran. Bilang sama teman-temannya itu orang Arab tuh pandai sekali ya bahasa Melayu. Padahal dia bayan bahasa Arab sebetulnya itu. Ini perasaannya yang dengar tuh bahasa Melayu. Apa enggak aneh ini? Ini bukan sahabat orang sekarang, orangnya masih hidup juga. Jadi kalau Allah mau kasih faham itu Masya Allah. Yang memberi faham bukan mulut kita, yang berfaham adalah Allah. Maka kita ini waktu bayan, waktu menyampaikan agama itu hati kita kepada Allah. Nanti itu apalagi manusia ya. Di Bangladesh itu semuanya kan ada satu ulama namanya Abdul Aziz. Ini sudah wafat, sudah agak lama wafatnya. Didatangi sama muridnya, Syekh, kebun saya ludes dihabisin monyet, Syekh. Karena di Bangladesh itu tempatnya monyet memang. Sekarang di mana-mana yang monyet banyak itu. Gimana ini amalannya apa ini? Oh, saya besok ke rumah kamu, saya mau lihat kebunnya. Maka Syekh Abdul Aziz ini pergi ke kebunnya itu. Cari kursi, saya mau bayan. Bayan apa? Mau bayani monyet-monyet di sini ini, katanya. Lu apa ya paham? Allah kasih paham? Nah. Kalau Allah kasih paham, masa nggak paham? Katanya dia. Innal hamdalillah, bayan di kebun itu. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Ini semua orang Bangladesh gitulah kalau bayan itu. Akhirnya amma ba'du, hei monyet-monyet semua. Dengarkan kamu jangan ganggu kebunnya santri-santri saya di sini. Nanti kamu akan diazab oleh Allah dunia akhirat kamu. Dia bilang gitu. Tahu-tahu monyet-monyet itu pada nangis semua mereka. Besoknya sudah nggak ada lagi yang ganggu. Loh ini loh semalaikan. Jadi kalau kita ini ngomong itu orang nggak paham, itu jangan disalahkan dulu orang yang tidak paham itu. Pertama itu kita salahkan diri sendiri. Barangkali kita itu ngomongnya tidak tawajuh pada Allah, tawajuhnya pada makhluk saja, sehingga nggak tembus, Allah nggak kasih berkah. Tapi jangan pula untuk alasan menyalahkan orang. Saya bayan nggak paham, yang bayan tidak tawajuh ini. Yang tidak tawajuh kamu itu yang bayan. Enak saja. Agama itu untuk memperbaiki diri kita, bukan agama itu untuk menyalahkan orang. Agama itu untuk bagaimana diri kita tambah baik, bukan untuk menyalahkan orang. Itu agama itu maksudnya. Kalau diri kita baik, nanti insya Allah orang-orang lain pun jadi ikut baik. Kalau kita jadi nur, maka sekitar kita ikut terang benderang. Insya Allah malaikat. Nah, supaya kita ini senantiasa dapat pertolongan Allah dalam semua hal ini, bagaimana caranya? Ini kita pikirkan sekarang. Maka caranya yang pertama, iman kita harus kuat. Kalau orang tuh imannya kuat, yakin kepada Allah kuat, maka Allah akan tolong. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Allah akan menolong para rasul dan orang-orang beriman. Yakin kita harus kuat. Walaupun ke sawah, ke ladang, ke rumah, di mana saja, yakin kita hanya kepada Allah. Ini syarat pertama supaya ditolong oleh Allah nih. Kalau yakinnya lemah, ditolong juga oleh Allah. Nah itu sebetulnya tidak memenuhi syarat itu. Syaratnya itu harus iman itu
kuat ini untuk kita mendapatkan pertolongan Allah. Tapi Allah itu yang Maha Pengampun. Walaupun kita imannya lemah, semoga tetap ditolong juga oleh Allah. Kemudian yang kedua kan, supaya kita senantiasa ditolong oleh Allah dalam usaha apa saja, bagaimana kita taat kepada Allah sesuai dengan arahan Rasulullah. Kita di rumah yang kita pikirkan bagaimana taat kepada Allah di rumah, ikut sunnah Rasulullah di rumah. Di ladang juga begitu, bagaimana taat kepada Allah di ladang, menghidupkan sunnah Rasulullah di ladang kita, di pasar juga begitu, di mana saja. Jangan sampai kita maksiat sebenarnya. Kalau kita ingin pertolongan Allah, kok kita maksiat, durhaka kepada Allah, ini gimana sebenarnya? Ya, ini gak cocok tuh sebenarnya kan. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, kita harus taat sama Allah. Man yuti'illah wa rasul faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah beruntung besar. Insyaallah kan? Mau makan yang dipikir bagaimana makan kita ini taat kepada Allah, ikut sunnah Rasulullah. Mau minum begitu juga, mau tidur juga begitu juga. Supaya tidur kita ini ditolong oleh Allah. Tidur ditolong oleh Allah gimana? Oh, banyak itu. Ada orang itu tidur di Ngawi sana, tidur, rumahnya di pinggir jalan. Tahu-tahu truk tronton tuh lo masuk di kamarnya sebenarnya kan. Ya langsung jadi tempe. Ya. Nah, kalau nggak ditolong oleh Allah, kamu tuh jangan ngira nggak akan bisa selamat walaupun di kamar nih. Orang Aceh itu di kamar tahu-tahu tenggelam. Ternyata lautan masuk kamar. Nah. Jadi kalau tidak ditolong oleh Allah, bisa saja terjadi apa saja. Ada orang itu sehat walafiat, tidur di ranjang, tidak ditolong oleh Allah, jatuh blek, kakinya patah. Bukan naik sepeda motor, bukan naik gunung, naik ranjang, tahu-tahu kakinya ceklek. Nah. Masya Allah. Tapi kalau orang itu ditolong oleh Allah, tidur itu mimpi jumpa Rasulullah. Bangun tidur seger, imannya meningkat. Nah. Maka bagaimana tidur kita ini ditolong oleh Allah. Tidur kita ditolong oleh Allah. Ada orang itu, seorang ulama ini mulai kan, datang ke kebun jeruk di Jakarta. Pas malam Jumat datang tengah malam. Dia baru datang dari Malaysia, terus diajak temannya mampir di situ. Masuk masjid melihat semua orang tidur secara sunnah semua. Semua tertib itu. Maka orang itu terkesan. Ini sekarang itu orang itu anaknya di sini sekarang masalahnya. Orang itu terkesan, Masya Allah. Orang-orang ini tidurnya aja pakai tertib. Bagaimana meleknya katanya dia. Jelas baik ini orang-orang ini. Kalau begitu saya besok mau ikut 4 bulan. Nah, akhirnya ulama tadi ikut 4 bulan gara-gara melihat orang tidur sebenarnya. Ini tidur barokah namanya. Jadi semuanya Allah Ta'ala dalam hadis di Riyadhus Shalihin itu dijelaskan, ada orang itu tidur, asalnya dia ini orang baik, bisa dipercaya. Tidur, tahu-tahu bangun tidur sudah berubah. Sudah beledoan, nggak bisa dipercaya lagi. Gara-gara tidurnya tidak ditolong oleh Allah. Nabi mengatakan ada orang tidur itu telinganya dikencingi oleh setan. Sehingga bangun tidur sumpah berat menjalankan kebaikan. Ya, tidur tidak ditolong oleh Allah. Bagaimana tidur kita ditolong oleh Allah? Maka kita tidur dengan cara sunnah. Insyaallah kan?
Apa saja dengan cara sunnah. Ya, termasuk sunnah adalah kehidupan para sahabat. Sunnah itu bukan hanya perkara yang dibuat oleh Nabi, bukan. Apa yang sesuai dengan arahan Nabi namanya sunnah juga, walaupun tidak dibuat oleh Nabi. Walaupun tidak dibuat oleh Nabi, sesuai dengan arahan Nabi, maka namanya sunnah juga. Nabi tidak pernah adzan, tapi adzan itu arahan Nabi, maka adzan itu sunnah juga. Sunnah itu maksudnya amalan yang diarahkan oleh Nabi gitu, bukan sunnah seperti di dalam fikih. Maksudnya kalau ditinggalkan nggak apa-apa, bukan begitu. Maksudnya itu amalan Nabi. Termasuk sunnah Nabi mengikuti kehidupan para sahabat. Nah, karena Nabi menyuruh kita ikut para sahabat. Termasuk sunnah Nabi kita itu rujuk kembali kepada ulama-ulama yang ahlinya. Maksud sunnah Nabi juga, Nabi menyuruh kita tanya kepada ulama-ulama yang ahlinya. Maka tanya pada ulama itu salah satu sunnah Nabi. Orang yang menafikan ulama-ulama, saya langsung Nabi saja, itu keliru. Ikut ulama itu juga perintah Nabi, ikut sahabat itu juga perintah Nabi. Tidak boleh orang mengatakan ikut Nabi apa ikut sahabat. Nggak boleh begitu itu. Ikut sahabat itu bagian dari ikut Nabi. Jangan ada orang tanya ikut Imam Syafi'i apa ikut Nabi. Jangan begitu, kamu itu keliru itu. Nah, ikut para imam, ikut para orang-orang yang ahlinya itu bagian dari perintah Nabi. Insya Allah mulai kan? Nah, ini penting mulai kan, karena orang itu sekarang saking jauhnya kepada agama ini, pemahaman tuh kadang-kadang simpang siur, tidak karu-karuan. Nah, mulai kan Allah Ta'ala. Jadi untuk supaya kita selalu ditolong oleh Allah, pertama yakin yang benar pada Allah. Yang kedua kali seluruh kehidupan kita ini taat pada Allah, ikut sunnah Rasulullah. Insya Allah malaikan. Ketiga kali semalaikan kita senantiasa doa. Apa aja doa. Kehidupan para nabi, kehidupan para sahabat itu apa aja doa. Masuk rumah ada doanya, keluar rumah ada doanya, masuk masjid ada doanya, keluar masjid ada doanya, masuk ladang ada doanya, masuk pasar ada doanya, tidur ada doanya, bangun tidur ada doanya. Baik, kehidupan orang beriman yang dicontohkan dalam Al-Quran, dalam hadis, pokoknya apa saja itu ada doanya. Maka kita pun belajar perkara itu. Insya Allah mulai kan? Masuk rumah ada doanya. Allahumma inni as'aluka khairul maulid, khairul makhraj. Ya Allah, aku minta kepada Engkau masuk yang baik, keluar yang baik. Maka insya Allah nanti di rumah kita nggak akan berantem sama orang di rumah. Mengucapkan rumah, masuk rumah, ucapkan salam, baca surat Ikhlas 3 kali, baca selawat 3 kali. Kalau bisa tambah sholat 2 rakaat. Masya Allah. Insya Allah tentrem nanti rumahnya itu. Keluar rumah, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Anak-anak kita ajari begitu. Nanti insya Allah di luar rumah tidak akan dapat teman-teman nakal sehingga anak kita jadi rusak. Masuk ladang ada doanya, Masya Allah, la quwata illa billah. Masuk masjid ada doanya. Saya tanya sekarang, kamu nanti masuk masjid tadi sudah ada doa belum? Sudah? Oh, alhamdulillah. Tandanya ada itu. Tandanya ngajinya sungguh-sungguh itu berarti tadi ada doanya. Kalau sudah ada doa kok ngajinya ngantuk, doanya tidak sungguh-sungguh. Itu saya tahu itu tanda-tandanya itu. Ngati-ngati itu. Assalamualaikum. Ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad waftah li abwaba
rahmati. Supaya kita masuk masjid ini nanti ada manfaatnya. Di para sahabat di luar masjid itu masih orang kafir, masih orang enggak karuan. Begitu masuk masjid berubah jadi wali-wali Allah. Nah ini semalaikat yang kita renungi itu. Keluar masjid doa juga. Pokoknya apa saja doa. Kerja apa saja doa. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ketika Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail bangun Ka'bah, doa. Di waktu bangun tuh sambil doa. Bukan bangun sambil ngerokok, bukan. Itu makanya masjidnya kurang barokah jadinya. Sambil bangun sambil ngerasani orang, bagaimana mau barokah ini? Akhirnya masjidnya itu yaitu kurang barokah. Tapi masjidnya Nabi Ibrahim yaitu Ka'bah, Masya Allah. Karena ini sambil bangun ini didoain. Nah mulai kan Allah Ta'ala, saya punya kiai itu di Surabaya sana, bangun rumah. Yang bangun tuh santri semua. Dikasih tertib. Semua yang bangun harus wudhu dulu. Setiap batu bata diletakkan ayat kursi 1. Itu zaman Belanda ini. Nah, akhirnya zaman Belanda itu rumah itu dibom sama Belanda, nggak mempan. Plung gitu dok. Kayak umplung jatuh, plung gitu dok. Nggak mempan. Nanti kalau bikin rumah begitu insya Allah ya. Rumahnya rumah Purnas apa nggak ada doanya. Tukangnya malah nggak sholat. Kredit sisan. La haula wala quwwata illa billah. Jadi semalaikat Allah Ta'ala itu orang dulu tuh begitu, apa aja ada doanya gitu. Makanya jadinya barokah. Ya kita ini sekarang itu sudah lupa dengan amalan-amalan para nabi, para sahabat, amalan para ulama-ulama kita ini. Pokoknya si penting beres, beres piye ora beres iki kok. Dorong beres. Malah menimbulkan masalah terus. Nah mulai kan Allah SWT yakin yang kuat, ikut sunnah Nabi, apa-apa doa. Insyaallah malaikat. Dan supaya kita ini semulaikan Allah Ta'ala senantiasa ditolong oleh Allah dalam seluruh urusan kita ini. Dalam urusan apa saja, jangan lupa menjaga akhlak kita. Orang yang akhlaknya baik, maka doa-doanya makbul. Orang yang akhlaknya buruk, doa-doanya tidak makbul. Nah, kita harus punya akhlak yang baik. Akhlak dengan keluarga kita, dengan para ulama kita, dengan orang tua, dengan tetangga, dengan teman, dengan siapa saja umat Islam di seluruh dunia. Insyaallah malaikat. Syekh Abdul Wahab Asy'arani beliau mengatakan, kalau kamu melihat orang Islam itu kamu anggap orang biasa, berarti iman kamu itu rendah. Kamu harus melihat orang Islam itu orang luar biasa. Kenapa? Karena Allah lewat nabinya sudah bercerita bahwa orang Islam itu calon-calon raja-raja di surga. Kok kamu anggap orang biasa bagaimana? Jadi kita ini melihat orang Islam, walaupun orang Islam yang muales ya, setiap ngaji mesti ngantuk, itu harus kita hargai itu. Orang luar biasa. Nah, insyaallah malaikat kita ikram dia, kita muliakan dia. Kenapa? Karena orang Islam itu semua menurut berita dari Nabi itu calon-calon raja surga.
Jadi jangan main-main dengan orang Islam itu. Maka sedikit saja kita ini punya akhlak yang enggak baik dengan orang Islam itu sudah bahaya sebenarnya. Kalau ada raja datang ke rumah kita, kemudian kita tidak sambut, bahaya enggak sama malaikat? Oh bahaya, ngalamat ngamuk nih raja ini, bisa-bisa masuk penjara kita semuanya. Itu raja dunia, ini raja akhirat nih orang Islam ini. Maka kalau ada orang Islam datang ke rumah kita sambut sebaik-baiknya. Insya Allah malaikat. Ketemu orang Islam harus kita tanamkan dalam hati, wajib saya hormati dia. Assalamualaikum. Insya Allah malaikat. Kalau tidak begitu berarti iman kita ini rendah. Ini orang Islam umum malaikat. Belum orang-orang soleh, belum para ulama, belum orang-orang yang pegang dengan agama yang sungguh-sungguh. Kita harus lebih lagi menghormati mereka. Insya Allah. Dan supaya kita senantiasa ditolong oleh Allah dalam segala keadaan kita buat amal apa saja itu ikhlas. Hanya mencari ridho Allah. Kalau Allah ridho beres. Kalau Allah tidak ridho walaupun seluruh dunia ridho, celaka saya. Nggak ada gunanya seluruh dunia ridho kalau Allah tidak ridho. Maka amal semata-mata mencari ridho Allah. Yang terakhir semuanya kan, ini sekarang ini yang penting kita renungi karena ini kuncinya. Supaya kita dapat pertolongan Allah dalam seluruh kehidupan kita jadikan perjuangan Rasulullah sebagai perjuangan kita. Insyaallah malaikat. Umat Islam ini sejak zaman Nabi Nuh sampai sekarang ditolong oleh Allah dengan pertolongan Allah yang besar. Kapan? Di saat umat Islam sibuk dalam dakwah sebenarnya. Sibuk memperjuangkan agama, membela agama sesuai dengan janji Allah, in tansurullah yansurkum. Ini bulan Muharram. Nanti 10 Muharram kita memperingati 10 Muharram dengan puasa. Kenapa? Ini kata dalam hadis-hadis dikatakan memperingati perjuangan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa dakwah pada puncaknya 10 Muharram ditolong oleh Allah, Fir'aun dan seluruh pasukannya dihancurkan oleh Allah dalam 10 Muharram itu. Kapan itu? Setelah Nabi Musa sibuk dalam dakwah kurang lebih 40 tahun. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Semua cerita pertolongan Allah besar yang datang kepada umat Islam mulai zaman dulu sampai sekarang itu di saat umat Islam sibuk dalam dakwah. Bukan hanya zaman para nabi saja, zaman para sahabat, zaman para orang-orang dulu, zaman Wali Songo. Ketika umat Islam sibuk dalam dakwah datang macam-macam pertolongan Allah SWT. Kadoan Wali Songo zaman saiki uga. Zaman sekarang ini juga ketika ada orang-orang bergerak fikir dengan ikhlas untuk dakwah, maka sekarang telah terbentuk kampung-kampung Islam di London, di Amerika, di New York, di mana-mana mulai bangkit agama. Maka semulaikan Allah Ta'ala dakwah ini bukan istilahnya itu kalau mau monggo, kalau tidak mau nggih mboten napa-napa. Tidak seperti itu. Dakwah itu masa depan umat. Umat ini akan jaya apa umat ini akan hancur, itu kuncinya dalam dakwah. Kalau umat Islam ini mau dakwah, nanti akan datang macam-macam pertolongan Allah lagi. Kalau umat Islam tidak mau dakwah, ini naudzubillah bisa bahaya besar akan datang. Ini fakta sejarah semuanya kan. Dan ini semua cerita Al-Quran itu begitu. Ketika umat sibuk dalam dakwah, datang pertolongan Allah. Ketika umat meninggalkan dakwah, datang musibah-musibah. Lu'ainal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh.
labi sama kanu yaf'alun. Bani Israel itu zaman Nabi Yusuf, pada zaman Nabi Yusuf itu orangnya baik-baik mereka. Akhirnya mereka dimuliakan oleh Allah, menjadi raja di negeri Mesir. Semua orang hormat, semua orang cinta. Bani Israel dianggap orang istimewa. Tetapi generasi ganti generasi merosot dan setelah merosot tidak mau dakwah. La yatanahawna amung karing fa'alu labi sama kanu yaf'alun. Enggak mau dakwah lagi. Ketika enggak mau dakwah, namanya enggak mau dakwah itu maknanya tidak mau perbaikan jadinya. Tambah merosot, akhirnya pada zaman Nabi Daud dilaknat oleh Allah itu Bani Israel. Begitu juga pada zaman Nabi Isa dilaknat oleh Allah. Gara-gara apa? Meninggalkan dakwah. Dakwah itu adalah perbaikan. Meninggalkan dakwah itu adalah kehancuran. Seperti itu. Kita ini punya rumah bagus, dibiarin aja, nggak dirawat, nggak diapa. Beberapa tahun, tahu-tahu bocor semua, tahu-tahu ambruk. Kita punya mobil Mercedes baru dari Jerman, kita parkir di depan rumah kita. 1 tahun gitu aja, nanti sudah gembos semua. Nggak usah dipukul, nggak usah diapa-apakan. Begitu juga umat ini kalau nggak dirawat dengan dakwah, dibiarkan gitu aja, sudah langsung merosot sendiri. Tapi nanti kalau ada usaha dakwah, ada kenaikan bertahap-tahap, dikit-dikit naik perbaikan. Maka dakwah ini sangat penting. Insyaallah malaikat. Dan untuk supaya dakwah ini hidup semalekan, caranya mudah saja, tidak sulit. Kita menyiapkan waktu untuk kerja yang mulia ini. Insyaallah malaikat. Maka yang niat untuk 4 bulan, 40 hari, silakan berdiri ke selatan. Monggo. Empat bulan, 40 hari, monggo jumeneng idul sedaya, monggo bismillah. Monggo. Nah, taqabbalallah. Yang mau tambah masa, sisa masa, monggo. Tambah cepat, tambah saya, monggo. Nanti dengan gerak kita sedikit-sedikit kalau diterima oleh Allah akan terjadi kebaikan-kebaikan di mana-mana di seluruh dunia sebenarnya. Ini kerja ini asalnya jamaah 3 hari, jamaah 40 hari. Sekarang menembus negeri Jepang, nembus sampai di tempatnya orang sana, Eskimo dekat kutub utara sana, mulai ada orang sholat sebenarnya. Ini gara-gara dakwah. Betul teman-teman. Dengan dakwah itu maka dari rumah-rumah orang kafir keluar orang-orang iman. Tapi kalau tidak ada dakwah, dari rumah-rumah orang iman, naudzubillah, bisa keluar orang-orang kafir. Ini betul teman-teman. Jadi dari rumahnya Abu Jahal didengkot kafir seluruh alam, keluar seorang wali Allah, yaitu Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya jadi wali. Ayahnya yang kerasnya melebihi batu, anaknya lembutnya melebihi susu. Ini Ikrimah ini baru mendengar Quran, kok pendengar, baru melihat Al-Quran tok itu sudah nangis. Namanya Ikrimah itu, anaknya Abu Jahal mereka. Nah ini barokahnya dakwah mereka. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita ini jadi orang benar, hidupkan suasana dakwahnya.
Jangan kita pikir alah kacang yo manut lanjarane. Aku wong apik, anakku ya mesti apik. Aja muni ngono. Nek ra ning dakwah walaupun iki wong apik engko anak-anake iso dadi preman engko. Naudzubillah. Muga-muga ya ora iki kok ora nyedakne ora, tapi iki ngono kuwi kenyataane ngono lho. Maka kita hidupkan suasana dakwah insyaallah mulai kan. Kalau kita dakwah sebagaimana Ibrahim dakwah. Akhirnya bagaimana? Wa ja'alnaha kalimatan baqiyatan fi aqibih. Allah jadikan agama ini kekal di dalam anak cucu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dakwah terus. Akhirnya anak cucunya jadi orang agama, jadi nabi-nabi, jadi rasul-rasul, jadi wali-wali, wali songo. Nah, ini karena pengorbanan Nabi Ibrahim sekeluarga untuk membela agama itu habis-habisan, maka keturunannya jadi orang-orang mulia. Insyaallah mulai kan? Begitu juga para sahabat mulai kan? Nah, para sahabat ini kalau Nabi Ibrahim itu yang korban habis-habisan keluarganya. Kalau Nabi kita enggak, keluarganya iya, umatnya iya. Ya, para sahabat itu umatnya, umat korban. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalau Nabi Ibrahim yang korban adalah keluarganya. Akhirnya yang dimuliakan Allah adalah anak cucunya. Kalau baginda Nabi, keluarganya dan seluruh umatnya. Maka apa akibatnya? La yazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya wa'dullah. Allah jamin akan selalu ada di kalangan umat Islam ini. Bukan hanya keturunan Nabi, seluruh umat Islam akan ada kalangan terus memperjuangkan agama sampai kiamat. Semoga termasuk kita. Jadi karena baginda Nabi para sahabatnya itu yang korban umat, maka barokahnya kepada umat senantiasa ada saja. Mulai zaman dulu sampai sekarang itu ada saja umat Islam yang orang-orang sudah pada lalai, orang-orang sudah pada tidak gubris agama itu, ada saja umat yang bangkit. Nah, pada akhir-akhir ini yang bangkit ya termasuk orang-orang Nizamudin itu menggerakkan dakwah di seluruh dunia. Di saat orang semua mikir duit, ini orang-orang mikir 4 bulan 40 hari, 5 amal masjid. Ini barokahnya pengorbanan para sahabat bersama baginda Muhammad SAW. Maka kalau kita ini sekarang itu korbannya mulai kan, nanti korban ini akan membangkitkan orang-orang korban juga. Kalau kita mau korban, nanti insya Allah dengan sebab pengorbanan kita ini akan bangkit orang-orang yang mau korban. Maka kita korban dikit insyaallah mulai kan. Yang mau 4 bulan 40 hari silakan sana. Sekarang bismillah. Inilah waktunya. Ini Muharram, bulan Muharram. Bulan kemenangan Nabi Musa. Ini bulan dakwah. Bukan bulan duduk, bulan dakwah ini. Silakan makan. Baru memperingati dakwahnya Nabi Musa saja kita dapat pahala besar. Kalau 10 Muharram puasa akan mendapatkan pahala dihapus dosanya 1 tahun. Masya Allah. Bagaimana kalau memperingati perjuangan baginda Nabi? Jelas lebih besar. Bagaimana kalau ikut berjuang Nabi bersama baginda Nabi? Oh, insya Allah akan lebih besar lagi. Insya Allah mulai kan? Monggo. Sing badhe sekalian mulan sekalian dosa dinten monggo jumeneng. Muharram ini cocok nih medal nih monggo. Allah. Pun sani ngeten mawon. Nek sampean dereng siap kontan saniki, sampean umpama siap-siap ngoten, siap napa mboten? Siap.
Pun saniki sinten sing siap-siap ajeng teng IPB kalih teng negeri jauh. Monggo siap-siap sik. Kapan berangkate musyawarah mriko? Monggo. Nek siap-siap tok ora siap, kuwi jane wong apa kowe perlu disiapne kowe. Monggo. Monggo. Persiapan IPB negeri jauh, monggo. Mereka ndamel halaqah negeri jauh setunggal, halaqah IPB setunggal. Kapan berangkatnya monggo? Terus saniki nomor kali konsen niki tanggal gangsal Januari niki jur temboro. Tanggal gangsal Januari malam Ahad. Nah niki jenengan siapaken jamaah-jamaah gangsal Januari. Mulai saat ini kita pikirakan, kita bentuk jamaah-jamaah geng halaqah-halaqah, mahala-mahala 4 bulan 40 hari. Niki sing 4 bulan niki si kirang kadah niki. Lah niku mengke ugi sareng-sareng badhe pengeluaran jamaah santri ugi. Niki pun siap swidak 5 jamaah saniki. Nah mengke dus pundi mengke saged sareng-sareng. Insyaallah mangke.